Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftah dari Fakultas Pendidikan Agama Islam Angkatan 23 dengan NIM 23801023. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang berjudul media pembelajaran. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Pengertian dari media menurut Gerlis dan Elida A.M. Arsyad mengatakan bahwa media bila dipahami secara bergaris besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan. Namun, secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Menurut Gagne, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang belajar siswa. Kemudian, fungsi dan peranan media pembelajaran. Fungsi atensi, menarik perhatian siswa terhadap materi yang diajarkan. Fungsi afektif, menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Fungsi kognitif, membantu siswa memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. Fungsi kompensatoris, memberikan pengalaman belajar tambahan terutama bagi siswa yang kesulitan memahami materi secara verbal. Fungsi edukatif, media memiliki fungsi mendidik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Fungsi psikologis, media dapat menumbuhkan rasa senang, mengurangi kejenuhan, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Fungsi sosial dan komunikatif, media pembelajaran juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Kemudian, fungsi dan peranan media pembelajaran. Peranan dalam media pembelajaran, yang pertama sebagai alat bantu guru, kedua sebagai sumber belajar, ketiga sebagai penyalur pesan, keempat sebagai pendorong motivasi, kelima sebagai penghubung antara teori dan praktik, keenam sebagai sarana evaluasi dan umpan balik. Kemudian jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media visual. Media yang menyampaikan informasi hanya melalui elemen visual seperti gambar, poster, bagan, infografis, atau teks tertulis. Bergantung pada indera penglihatan untuk berkomunikasi. Kedua, media audio, di mana media yang menggunakan suara saja untuk menyampaikan pesan. Contohnya radio, podcast, rekaman musik, buku, audio, dan pesan suara. Menggunakan indera pendengaran. Ketiga, media audio visual. Kombinasi elemen suara dan visual seperti video, film, program TV, presentasi, multimedia, dan konferensi video. Menarik kedua, indera penglihatan dan pendengaran. Media proyeksi, media yang memproyeksikan konten visual atau audio visual ke permukaan seperti layar atau dinding. Contoh,
proyektor slide, proyektor video untuk pertemuan atau bioskop. Kemudian media realia, menggunakan objek nyata dari dunia nyata seperti model, spesimen, alat, artefak, atau produk asli. Membantu pemahaman melalui interaksi dengan benda yang dapat diraba dan dilihat langsung. Kemudian komputer dan digital. Media yang menggunakan teknologi komputer dan format digital untuk menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Contohnya aplikasi komputer, website, game edukatif, dan konten berbasis software. Dan yang terakhir, media cetak. Media yang dicetak pada permukaan seperti kertas, contohnya buku, majalah, koran, brosur, dan lembar kerja, merupakan bentuk media yang tradisional dan mudah diakses. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi yang saya bisa bawakan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.